Kira-kira nih Mas, kenapa civil society group atau kelompok organisasi masyarakat sipil ini merasa perlu untuk hadir dan mendialogkan agendanya ini kepada negara-negara anggota G20, Mas? Apakah Mas Maftu juga melakukan serial konsolidasi dengan seluruh jaringan OMS di Indonesia sebelum dibahas bersama OMS seluruh dunia gitu, Mas? Apakah agenda organisasi masyarakat sipil Indonesia ini sepenuhnya selaras dengan dengan agenda OMS dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan, bertemu kembali dengan saya Aulina Umaza dalam program Bercerita, Berbagi Cerita di Balik Berita episode ke-82. Dan program ini diinisiasi oleh beritabaru.co, portal berita kaum muda yang bertekad untuk meluruskan distorsi informasi. Nah, kawan-kawan bercerita, G20 atau Group of 20 merupakan forum multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Negara-negara G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% produk domestik bruto atau PDB dunia. Nah, pada tahun 2022, Indonesia didaulat sebagai presidensi G20, yaitu sebagai penyelenggara sekaligus tuan rumah pertemuan pimpinan negara-negara G20 yang akan digelar di Bali pada Oktober 2022. Tiga prioritas utama yang diajukan Indonesia adalah reformasi sistem kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. Selain pertemuan para pimpinan negara, juga terdapat 8 kelompok pendukung, yakni bisnis atau B20, sivil atau C20, buruh atau L20, sains atau S20, think tank atau T20, urban U20, women W20, youth Y20, dan masing-masing kelompok ini akan menawarkan agenda strategisnya tentunya ya. Nah, lalu gimana posisi masyarakat sipil Indonesia terkait presidensi Indonesia dalam G20 tahun 2022 dan apa saja tawaran OMS Indonesia yang bisa dititipkan melalui forum C20? Langsung saja kita berdiskusi ya dengan Mas Maftuh selaku Direktur Eksekutif De Prakarsa dan juga sekaligus terpilih menjadi co-chair C20. Oke, Mas Maftuh suaranya udah jelas. Selamat datang ya Mas di program Bercerita. Jadi program ini memang setiap Selasa malam berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin sangat luar biasa dalam berbagi pengalaman-pengalaman tentunya. Dan ini episode ke-82. Kabarnya baik ya Mas ya? Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah. Ini posisinya di mana Mas sekarang? Di rumah Di Jakarta ya? di Jakarta. Iya. Wah, ini ada yang komen ini, Mas Maaf tuh mohon tegap dan gegap gembita biar live-nya bergairah. Oke, siap. Ya, Oke, sepertinya itu temannya Mas Maaf tuh deh. ya, ya, ya. Oke, Mas Maaf tuh sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih Mas ya, boleh mungkin diceritakan sedikit terkait kelompok C20 ini Mas. Kira-kira apa kaitan langsung dengan forum G20 yang beranggotakan para pemimpin negara? Oke, selamat malam, Paulina, beritabaru.co. Selamat malam teman-teman semua yang menyimak secara online. Pertama tentu selamat Imlek, Happy Chinese New Year's. Tahun macan, semoga kita bisa menyerap semangat macan untuk lebih tadi ya serius, untuk lebih bersemangat untuk recover together ya, recover stronger. Itu tagline yang diusung oleh pemerintah Indonesia di dalam memimpin atau di dalam presidensi G20 2022. Terkait dengan pertanyaan Aulina tadi,
uh, sebagai forum multilateral, G20 ini sebenarnya forum yang unik. Ya. Kenapa forum G20 ini unik? Karena forum G20 ini bukan seperti forum multilateral lain, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau WTO atau World Bank atau yang lain. Karena di dalam G20 itu tidak ada kesepakatan yang secara legal mengikat atau non-legally binding. Jadi apa yang dihasilkan di G20 merupakan konsensus bersama. Nah, karena dia konsensus, maka prosesnya, ya, proses perumusan rekomendasi kebijakan, perumusan tema, perumusan prioritas itu diserahkan sepenuhnya oleh presidensi, ya, dalam hal ini tentu presidensi Indonesia, lalu kemudian dikomunikasikan oleh negara anggota dan dikomunikasikan ke engagement group. Nah, engagement group itu apa? Engagement group itu semacam mitra lah, kira-kira gitu, mitra resmi, ya, official engagement group, mitra resmi di mana G20 sengaja memberikan ruang kepada seluruh stakeholder, ya, tidak hanya dari organisasi pemerintah, ya, tetapi organisasi bisnis, organisasi masyarakat, ya. Tadi sudah sebutkan ada Civil 20 yang merepresentasikan organisasi masyarakat sipil, lalu ada Business 20 yang merepresentasikan kelompok bisnis, lalu ada Think Tank 20 yang merepresentasikan organisasi think tank, lalu Women 20 yang merepresentasikan organisasi perempuan, ada youth, ada labor, ada science, dan pada kesempatan presidensi Indonesia 2022 ini, Indonesia menawarkan adanya dua, ya, engagement group baru, official engagement baru, yaitu Supreme Audit Institution 20 dan Parliament 20. Kenapa demikian? Karena Indonesia berpikir bahwa konsensus yang bisa dihasilkan oleh G20 akan lebih efektif berjalan jika ada lembaga audit, ya, yaitu Supreme Audit Institution. Kalau di Indonesia BPK lah, kira-kira gitu, ya, dan parlemen, sehingga ada fungsi-fungsi overseas atau fungsi-fungsi pengawas. Nah, Civil 20 sebagai salah satu official engagement group tentu berangkat atau merepresentasikan, ya, suara organisasi masyarakat sipil. Nah, sedikit ralat bahwa tadi Aulina menyampaikan saya terpilih sebagai co-chair C20 Indonesia. Ya, memang pada awalnya demikian, tapi karena ada beberapa perubahan, khususnya terkait dengan representasi kelompok perempuan di Civil 20, maka saya geser menjadi Sherpa C20 Indonesia. Sherpa itu kira-kira pemandu lah, ya. Ini dari Tibet, ya, yang dipakai, ya, Sherpa sebagai pemandu dari Civil 20 untuk mempersiapkan seluruh rangkaian pertemuan Civil 20 dari proses kick-off meeting yang rencananya akan kami selenggarakan pada 22 sampai 24 Februari di Bali, sampai nanti pada penutupan yaitu Summit C20 yang rencananya akan kami selenggarakan di bulan Oktober 2022. Jadi saat ini saya menjadi Sherpa 20 Indonesia. Nah, Sherpa nanti akan dibantu Su Sherpa, semacam wakilnya yang nanti juga
melaksanakan tugas-tugas pemanduan atau pengantaran lah ya, menghantar proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Nah, unikan yang lain di dalam forum multilateral Group 20 atau G20 ini adalah adanya mekanisme troika. Ya, troika ini dari bahasa Rusia, ya kalau kita terjemahkan itu 3 serangkai lah kira-kira gitu. Apa itu troika? Troika adalah satu mekanisme di mana G20 pengen memastikan adanya keberlanjutan proses ya, dan keberlanjutan agenda-agenda yang sudah disepakati atau yang sudah menjadi konsensus. Troika itu anggotanya adalah presidensi sebelumnya, dalam hal ini adalah Italia, lalu kemudian presidensi yang existing, dalam hal ini Indonesia, dan yang ketiga adalah presidensi berikutnya, dalam hal ini adalah India. Jadi triple I, ya, triple I ini menarik juga nih, semua anggota Troika negaranya berhadapan dengan huruf I. Jadi Italia, Indonesia, India. Kenapa ini penting? Karena itu tadi, karena G20 itu konsensus, sehingga perlu ada semacam forum bersama untuk mengawal proses agar uniqueness yang ketiga adalah semua kelompok yang ada di 20, baik yang di finance track yang anggotanya adalah Central Bank dan Kementerian Keuangan, lalu working group track yang anggotanya adalah kementerian sektoral yang lebih teknis, itu harus membuka ruang partisipasi bagi official engagement group, ya. Mereka engage dengan Civil 20, Business 20, Women 20, Labor 20, dan seterusnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka penajaman isu-isu prioritas yang akan menjadi prioritas dalam presidensi. Nah, Civil 20 sendiri dalam hal ini memiliki agenda untuk juga menjaga keberlanjutan hasil-hasil yang telah dihasilkan oleh Civil 20 sebelumnya, dari Italia, Arab Saudi, Argentina, Jerman, Tokyo, Jepang, dan seterusnya sebelum-sebelumnya. Dan kami punya agenda juga untuk menjadi hub atau penyambung lidahnya organisasi masyarakat sipil sedunia. Tidak saja civil society organization dari anggota G20, tapi negara-negara yang tidak anggota G20, khususnya negara-negara berkembang, developing countries, dan negara-negara kecil di kepulauan. Sehingga benar-benar C20 bisa menjadi ruang ya, bagi organisasi masyarakat sipil sedunia untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan agendanya, dan memperjuangkan prioritas-prioritas isu yang menurut organisasi penting. Nah, presidensi Indonesia kali ini Civil 20 so far ya, kita punya 7 working group. Pertama, vaksin access and global health. Ini kita tentu tidak bisa lepas dari situasi saat ini di mana pandemi COVID masih kita hadapi. Lalu yang kedua adalah taxation and sustainable finance. Kita pengen bahwa ada reformasi sistem perpajakan dunia agar lebih berkeadilan, agar lebih transparan, dan kita juga pengen ada sustainable finance di mana lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan non bank itu lebih responsibel, ya, lebih bertanggung jawab terhadap praktek-praktek bisnis, sehingga mereka tidak membiayai atau
memberi pinjaman kepada perusahaan-perusahaan itu mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, aspek sosial, dan tata kelola. Ketiga, SDGs dan humanitarian. Keempat, gender equality. Kelima itu environment, climate justice, dan energy transition. Yang keenam, education, digitalization, and civic space. Yang terakhir, anti corruption. Nah, 7 working group ini bukan datang dari langit, tetapi ini hasil dari survei yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil yang di lead oleh Infit ya surveinya, dan menghasilkan 7 working group ini. Nah, kita harus juga memberikan kesempatan kepada organisasi masyarakat sipil global untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, kemungkinan besar 7 working group ini akan bertambah 1 atau 2 sebagai bentuk akomodasi kami di Civil 20 Indonesia kepada organisasi masyarakat sipil di tingkat dunia. Kira-kira itu Paulina yang kesampaiannya. Oke, baik. Mas Maftu ini menjadi serpa ataupun co-chair, sepertinya memang bakatnya sangat terlihat di sini. Tadi sudah menjelaskan secara terstruktur ya, karena mungkin tadi jawabannya juga akan merutut pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, tapi bisa jadi tadi dijadikan satu gitu. Oke, tapi biar memperjelas audiens aja, kira-kira nih Mas, kenapa civil society group atau kelompok organisasi masyarakat sipil ini merasa perlu untuk hadir dan mendialogkan agendanya ini kepada negara-negara anggota G20, Mas? Kira-kira apa saja nilai strategisnya? Karena tadi Mas Maftu sudah menjelaskan sangat runtut sekali terkait bagaimana program ke depannya. Nah, kira-kira itu apa? Mengapa kok perlu gitu Mas hadir untuk mendialogkan hal tersebut begitu? Ya, kami ya di organisasi masyarakat sipil punya keyakinan bahwa advokasi kebijakan, dialog kebijakan itu sangat diperlukan. Ya. Advokasi tidak hanya pendampingan terhadap kasus yang dialami oleh masyarakat secara langsung, tetapi advokasi bisa dilakukan juga melalui advokasi. Nah, dari alasan itu maka kami melihat forum G20 sebagai salah satu forum yang cukup strategis, yang ya bahkan strategis lah ya, yang strategis untuk kita melakukan advokasi kebijakan. Nah, dengan pertimbangan bahwa G20 itu merupakan forum multilateral yang sangat terbuka, yang sangat deliberatif, maka kami menganggap advokasi kebijakan di forum G20 menjadi penting. Dan kami optimistik bahwa isu-isu yang selama ini menjadi concern organisasi masyarakat sipil ya bisa dikontestasikan ya dengan isu-isu yang selama ini menjadi concernnya pihak-pihak lain, baik pemerintah, bisnis maupun yang lain. Nah, sehingga forum G20 ini juga kami maknai sebagai ajang kontestasi ide atau kontestasi agenda policy atau agenda kebijakan yang harus kita manfaatkan, harus kita optimalisasikan agar negara-negara G20 yang sangat powerful ini mengakomodir suara organisasi masyarakat sipil, dan harapannya apa yang menjadi hasil dari konsensus di G20 ini bisa mendrive ya perubahan policy di tingkat global. Ambil contoh misalnya soal akses to vaksin ya, vaksin for all. Nah, ini kita harus menyuarakan ya, kepentingan negara-negara berkembang. Misalnya kalau di kita relatively sangat baik ya vaksinasi. Tapi kalau kita lihat di Afrika misalnya, seluruh kontinen Afrika itu vaksinasinya masih jauh dari harapan, dan
Itu semua terkait dengan global policy. Itu semua terkait dengan policy-nya negara-negara yang sebagian besar berada di G20. Nah, ini yang sangat sangat penting ya, salah satu contoh saja. Itu kira-kira. Oke, ini Mas, kalau boleh tahu, tadi kan Mas Maftu sudah menjelaskan apa saja tawaran-tawaran dari kelompok C20 yang akan disampaikan kepada pemimpin negara G20 gitu Mas. Nah, apakah ketika Mas Maftu dan kawan-kawan melakukan survei dan lain-lain, apakah OMS atau Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia ini secara khusus juga punya tawaran begitu Mas yang dititipkan kepada Mas Maftu? Ya, cara kerjanya nanti adalah seluruh organisasi masyarakat sipil yang tergabung di Civil 20, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, akan bergabung di masing-masing working group. Misalnya, organisasi saya, ya, Prakarsa, saat ini bergabung di working group taxation and sustainable finance dan di vaksin access and global health. Nah, nanti masing-masing organisasi masyarakat yang tergabung di Civil 20 ini akan diskusi di tiap-tiap working group, mempersiapkan isu note-nya, mempersiapkan policy recommendation-nya, lalu kemudian didiskusikan secara terus-menerus. Mungkin ada sekian seri yang harus kami gelar agar policy recommendation tiap-tiap working group itu tajam dan benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada. Lalu kemudian masing-masing working group nanti akan paparan ya di Civil 20. Nah, lalu kemudian nanti kalau sudah ibaratnya nyaris final, akan kami bawa ke summit atau ke pertemuan puncak. Ya. Nah, disitulah kemudian nanti finalisasi, dan harapannya nanti dari seluruh working group itu akan kami jahit menjadi dokumen policy pack atau paket kebijakan, dan kemudian kita lengkapi dengan perumusan komunike Civil 20. Nah, dua dokumen utama ini yang nanti akan kami serahkan kepada leaders. Dalam hal ini Presiden Widodo sebagai pemimpin presidensi G20 Indonesia. Nah, itu di tradisinya official engagement group. Jadi nanti akan ada penyerahan secara resmi, lalu kemudian ada dialog bahwa Civil 20 telah menghasilkan A, B, C, D. Oleh sebab itu kami meminta nanti di deklarasinya leaders di dalam leader summit yang akan dilaksanakan di awal November itu bisa mengakomodir lah kira-kira agenda yang ditawarkan oleh Civil 20. Itu kira-kira. Oke. Jadi agenda akhirnya pas waktu summit itu Mas ya, di bulan November awal itu Mas ya? Summitnya Civil 20 kemungkinan Oktober. Kemungkinan Oktober. Karena kita harus menjaga jarak dengan pertemuan leader summit-nya di awal November, ya, sehingga kita juga masih punya kesempatan untuk menyusun ya policy pack dan komunike itu secara lebih partisipatif, dan kita masih punya kesempatan untuk minta jadwal atau menyusun jadwal agar bisa bertemu dengan leaders. Itu. Oke. Baik, selanjutnya nih Mas, dalam catatan beritabaru.co, Indonesia kan menawarkan 3 prioritas, yaitu ada reformasi sistem kesehatan global, ada transformasi ekonomi digital, dan juga transisi energi. Nah, bagaimana menurut Mas Maftu terkait tawaran tersebut? Mana kira-kira yang paling relevan dengan agendanya masyarakat sipil, Mas? Dari
isu prioritas yang telah ditawarkan oleh pemerintah Indonesia atau presidensi G20 Indonesia, saya rasa ketiganya ya, soal reformasi sistem kesehatan dunia, lalu kemudian transformasi ekonomi melalui teknologi informasi atau digital platform yang akan mengadres UMKM, lalu kemudian juga soal apa namanya, energy transition itu sudah mencerminkan kondisi real saat ini. Dan dari ketiga itu ya sebenarnya ada beberapa apa namanya yang terkait dengan working groupnya Civil 20. Misalnya working group pertama soal vaksin akses dan global health, lalu kemudian terkait dengan apa namanya environment, climate justice and energy transition, lalu kemudian terkait dengan sustainable finance, ya. Jadi ada beberapa irisan yang sama antara prioritas isu yang sudah ditawarkan oleh G20 presidensi dengan Civil 20. Nah, kami apa namanya meminta kepada presidensi G20 untuk di dalam proses detailing atau dalam proses penurunan prioritas isu yang besar-besar itu agar lebih konkret, agar lebih down to earth, agar lebih mencerminkan kondisi real tidak hanya apa namanya condong ya kepada salah satu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa isu energy transition ya, dari energi yang kotor ke energi bersih ya, ke energi baru dan terbarukan, ini kan seringkali favornya atau condongnya itu ke bisnis ya. Nah, bagaimana ini agar tidak sangat condong ke bisnis, maka suara Civil 20 harus didengarkan oleh pemerintah. Ya, bagaimana energi transisi ini juga memastikan ya akses masyarakat kecil terhadap energi yang berkualitas, yang murah, ya, yang ramah lingkungan dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti yang nanti akan kami minta kepada pemerintah agar lebih konkret mencerminkan realitas atau kebutuhan yang ada. Oke. Ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentunya ya Mas ya, sebagai bahan rekomendasi. Oke. Nah, beberapa hari yang lalu Mas Maftuh ini menilai agenda nomor 2 yang ditawarkan pemerintah Indonesia adalah yang paling spesifik, Mas. Nah, di mana Indonesia ini menawarkan desain ulang tata kelola ekonomi dunia melalui teknologi digital untuk penguatan UMKM. Seperti yang Mas Maftuh katakan tadi, ekonomi kreatif dan juga partisipasi penyandang disabilitas, pemuda, perempuan di dalam pasar kerja. Nah, apakah ini dapat dimaknai kalau Mas Maftuh menawarkan tawaran nomor 1 dan nomor 3 tidak konkret begitu, Mas? Sebenarnya tidak demikian. Kebetulan waktu saya diwawancarai sama Antara saya untuk komentar yang lebih spesifik di aspek ekonomi, sehingga saya stressing di prioritas nomor 2, di mana transformasi ekonomi melalui apa namanya teknologi digital itu sudah ditawarkan oleh pemerintah. Memang kalau kita lihat dari geopolitik global, khususnya apa namanya geopolitik di antara negara anggota G20, isu UMKM ini sangat mencerminkan kepentingan Indonesia, ya, sangat mencerminkan kepentingan developing countries di dalam G20.
ya negara-negara berkembang di G20. Selain Indonesia tentu kita lihat ada India, lalu kemudian ada Afrika Selatan, lalu ada Brazil, ada Argentina, ada Meksiko, yang mana sektor UMKM-nya ini sangat gede sekali. Ada China juga, ya, UMKM-nya juga sangat gede. Dan ini mencerminkan kepentingan kita banget lah, karena ini UMKM ya itu kan masih dipandang sebelah mata sebagai pelaku ekonomi, ya, baik di dalam kebijakan maupun di dalam pembiayaan. Nah, pembiayaan kredit untuk UMKM. Pemerintah kita sendiri juga kalau ditanya berapa sih jumlah real UMKM kita, yaitu masih beda-beda lah, ya. Benar. Dan perhatian pemerintah terhadap UMKM juga seringkali terbatas ketika situasinya sedang krisis, ya, misalnya krisis moneter 98, ya, krisis karena pandemi, lalu kemudian ada program yang cukup fantastik untuk UMKM. Tapi di situasi normal perhatian kepada UMKM ya so-so lah, harus kita akui. Nah, oleh sebab itu UMKM ini benar-benar real, konkret, dan harus kita kawal bareng-bareng agar instrumen-instrumen kebijakan, instrumen-instrumen pembiayaan atau pendanaan itu benar-benar berpihak kepada UMKM. Ya, pemerintah sudah melakukan beberapa hal yang berpihak pada UMKM. Ya, misalnya kredit usaha rakyat, misalnya bantuan presiden untuk UMKM, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi menurut saya itu belum memadai, ya, karena apa? Pelaku ekonomi yang gede-gede, ya, pelaku bisnis yang besar-besar itu masih belum memposisikan UMKM sebagai mitra bisnis yang setara. Ya, contoh, ya, industri keuangan kita, industri perbankan kita, ya, diminta ngurus KUR, ya, kredit usaha rakyat, ya mereka masih belum sepenuhnya, ya, mengerjakan itu. Karena apa? Ngurusin kecil-kecil, jumlahnya banyak, ya, mungkin bagi mereka ribet, ya, mending ngurusin mitra bisnisnya yang gede, yang urusannya mudah, lalu keuntungannya lebih gede, dan seterusnya. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi pemerintah juga perlu memberikan penekanan-penekanan khusus kepada pelaku-pelaku industri besar agar lebih, ya, respect, agar lebih memberikan ruang kepada UMKM untuk menjadi mitranya. Nah, kira-kira beberapa hal seperti itu, dan menurut saya ini akan menjadi kontestasi di G20 sendiri gitu loh, karena negara-negara maju di G20 yang selama ini menjadi anggota G7 atau G7 pasti akan itu di tempatku sudah nggak ada masalah, itu urusan kalian. Mungkin akan terjadi kontestasi seperti itu. Tapi karena di G20 juga ada developing countries dan presidensi berikutnya adalah India, mungkin kita akan lebih punya modal untuk bisa menggolkan isu UMKM ini sebagai salah satu konsensus yang nanti dicapai di G20. Kira-kira itu. Oke, seperti tadi yang disampaikan Mas Maftu, sepertinya terjadi ya namanya pas pro kontra ya Mas, antara masyarakat sipil dengan pemerintah itu pasti ada. Nah, bagaimana Mas pola relasi atau komunikasi antara grup pemerintah, grup masyarakat sipil, dan grup-grup lainnya itu untuk menyelaraskan tawaran dan juga gagasannya? Seberapa banyak rapat-rapat yang dilakukan atau diselenggarakan untuk harmonisasi dari grup-grup itu sendiri? Ya, sebelum menjawab, saya perlu sampaikan ya peta hubungan CSO dengan pemerintah dengan pemerintah di antara anggota G20. Perlu saya sampaikan bahwa relasi organisasi masyarakat sipil dengan pemerintah
di Indonesia itu salah satu yang menjadi benchmark atau menjadi contoh bagi negara-negara. Oke. Ya, karena kita pasca reformasi mengalami satu perubahan lanskap sosial politik yang cukup fundamental dan memberikan ruang kepada organisasi masyarakat sipil untuk menjadi subjek atau pelaku dari pembangunan. Okay. Nah, dan proses demokratisasi itu sampai sejauh ini terjaga, meskipun memang ada ya beberapa kasus yang mengindikasikan adanya shrinking civic space ya, misalnya soal dikit-dikit dilaporin, tapi kan pelaporan itu tidak selalu datang dari pemerintah ya, masyarakat juga sangat menguat. Nah ini mungkin menuju ke kematangan lah kita gitu. Tapi kalau kita lihat di India misalnya hari ini, sangat berat sekali relasi organisasi masyarakat sipil dengan pemerintahnya. Kalau kita melihat Turki misalnya, itu juga sangat berat sekali relasi masyarakat sipil dengan pemerintahnya. Kita jangan bicara China dan Rusia ya, yang sudah jelas ya bagaimana relasi itu berpuluh-puluh tahun terbangun ya. Lalu kemudian di beberapa negara lain, misalnya di Brazil juga mengalami proses hubungan yang boleh kita katakan agak mundur lah ya. Nah oleh sebab itu maka modalitas yang kita miliki ini, relasi critical engagement yang kita miliki antara pemerintah Indonesia dan civil society Indonesia ini harus terus kita kembangkan ya. Bukan berarti semua organisasi masyarakat sipil harus melakukan critical engagement, tidak. Bagi masyarakat sipil yang memilih jalur di luar sama sekali tidak memilih pendekatan ini juga tidak masalah. Tapi dalam konteks G20 ya kami nanti di tiap-tiap working group akan melakukan dialog-dialog kebijakan dengan kementerian lembaga terkait ya sektoral maupun dengan dan Central Bank Indonesia untuk memperkuat isu-isu yang sedang digodok oleh presidensi. Jadi kami akan datang dengan tawaran tentunya, dan kami sudah melakukan serangkaian dialog juga dengan beberapa kementerian lembaga, dan kami cukup optimis karena beberapa hal diakomodir dengan cukup baik oleh pemerintah. Misalnya soal tadi ya, Aulina nyinggung partisipasi kelompok penyandang disabilitas, perempuan, pemuda di pasar kerja. Perlu saya sampaikan bahwa salah satu desakan kami ke pemerintah adalah inclusive labor market dan memastikan bahwa person with disabilities atau penyandang disabilitas itu mendapatkan afirmatif policy dan program agar mereka bisa meningkatkan skillnya, agar mereka bisa mengakses pasar kerja. Artinya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, yang decent. Kita sudah maju, misalnya ada policy kuota bagi penyandang disabilitas di tempat kerja. Misalnya di organisasi pemerintah itu minimal 2%. Lalu kemudian di perusahaan swasta 1%. Lalu kita juga sudah punya rencana aksi nasional penyandang disabilitas, meskipun baru diluncurkan 1 September kemarin. Nah, hal-hal seperti ini yang ingin kita desakkan. Ya, policy sudah baik, lalu kemudian implementasinya bagaimana? Ya, operasionalisasinya bagaimana? Ya, dan peran kita kira-kira di situlah. Bagaimana memastikan bahwa ada improvement kebijakan, ada perbaikan kebijakan. Kalau sudah ada perbaikan kebijakan, bagaimana implementasinya?
Nah, gap antara Oke. policy dan implementasi ini yang nanti akan terus kami monitor sehingga kami bisa menyampaikan perbaikan-perbaikan yang diperlukan oleh pemerintah agar kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang beberapa kali kita lakukan. Misalnya yang salah implementasinya, tapi yang kita minta untuk diganti itu policy-nya atau kebijakannya. Nah gitu-gitulah sehingga kita tahu Baik. di letak permasalahan yang harus kita address bersama-sama. Iya. Jadi policy recommendation-nya nggak hanya sebatas kertas gitu ya Mas ya, tapi ada implementasi yang Jadi, konkret. ya, Oke. Belajar dari gelaran G20 di Italia tahun lalu ya Mas, banyak pihak ini menilai rekomendasi masyarakat sipil tidak banyak diakomodir sebagai keputusan bersama para pemimpin negara yang hadir. Nah, bagaimana target kelompok C20 dalam gelaran G20 di Indonesia tahun 2022 mendatang? Dan apakah peluang untuk mendialogkan tawaran ini jauh lebih terbuka begitu Mas? memang situasinya di Italia kemarin cukup sulit ya. Saya kan pada saat presidensi Italia juga mewakili Civil 20 untuk di Troika ya. Dan saya juga mewakili untuk kick off meetings dan summit ya. Dan semua itu online sehingga memang ya, sangat sulit sekali. Dan kebetulan ya di awal tahun kemarin ya misalnya di 2021 ya, Italia mengalami situasi yang sangat-sangat berat khususnya terkait dengan COVID-19. Ya. Di sisi yang lain, kondisi pemerintah Italia ya, sampai di awal tahun 2021 atau bahkan menjelang kuarter pertama 2021 ya menjelang kuarter kedua 2021 itu masih gonjang-ganjing. Perubahan struktur politiknya di Italia masih belum stabil. Nah, oleh sebab itu memang mempengaruhi proses gelaran G20 di Italia kemarin. Ya, tidak hanya di Engagement Group juga mengalami bahkan di level leaders atau ministerial meeting juga mengalami hal yang serupa. Dan bahkan sampai terakhir Civil 20 Italia berhasil menyerahkan policy pack-nya kepada leaders ya. Oleh sebab itu saat ini harapan ke Indonesia itu menjadi berlipat-lipat gitu. Nah, harapannya kita Civil 20 bisa menjaga tradisi di Civil 20 bahwa apa yang dibahas, dirumuskan, hasilkan oleh Civil 20 itu bisa disampaikan secara langsung kepada leaders, bisa didialogkan secara langsung kepada leaders, dan ada semacam gentle agreement antara leaders dengan Civil 20 untuk isu-isu tertentu yang itu menjadi salah satu means of verification-nya Civil 20 lah, bahwa apa yang didiskusikan, apa yang dihasilkan diakomodir dalam konsensusnya para leaders G20. Nah ini tantangan, dan kami di Civil 20 Indonesia harus menjawab tantangan itu karena Civil 20 global juga punya semacam optimisme bahwa kita bisa memperkuat peran dan kontribusi organisasi masyarakat sipil di dalam reformasi di tingkat global, di multilateral. Jadi memang ini sangat challenging, dan dengan Omicron naik ini juga kita pusing, karena kalau nanti meeting-meetingnya itu hybrid, online, person plus online itu makin berat. Kalau sekalian online sekalian, tapi ya kalau online ya seperti yang kita ketahui apa yang terjadi di Italia kemarin dan apa di yang Italia.
Di Arab Saudi juga Serupa ya Mas ya? sebagian besar online. Hanya di awal-awal kick off meeting saja yang in person meeting di Arab Saudi. Jadi ini tantangan eksternal yang harus kita hadapi, dan kita harus overcome ini semua, dan so far sih kami optimistik lah. Dan pemerintah juga sudah memberikan satu kebijakan yang cukup baik, memberikan afirmasi kepada seluruh delegasi yang terkait dengan G20 untuk ada waiver, tidak pakai karantina gitu. Semoga policy itu tidak berubah lagi, sehingga memudahkan bagi kami untuk memfasilitasi teman-teman masyarakat sipil. Oke. Ini ada pertanyaan dari kolom chat, mungkin bisa dijawab dulu ya Mas, belum nanti saya bertanya lagi. Ini ada pertanyaan. Halo Mas Maftuh dan Mbak Aulina, bagaimana kira-kira dampak ekonomi dari G20 spesifik ke UMKM Bali? Oh, mungkin ini masyarakat sipil dari Bali kali. Ya. Karena nanti diadakannya di Bali ya Mas ya? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pasti kalau in person meeting ya, dampak ekonomi akan secara langsung kita nikmati. Itu udah pasti, karena orang datang, orang butuh menyiapkan akomodasinya, orang butuh food, butuh spending dan sebagainya, dan jumlahnya tidak sedikit. Nah, ini juga yang kami pikirkan, dan untuk hal ini kami sangat sejalan dengan pikirannya pemerintah, bahwa G20 ini juga harus menjadi momentum bagi kita untuk recover together. Recovernya itu minimal dari aspek ekonomi, khususnya di Bali yang mana selama ini sangat tergantung dengan pariwisata ya. Pariwisata. Dan itu juga menghamper semua, tidak hanya bisnis yang besar, bisnis kecil, warung di pinggir jalan, tukang travel kecil-kecil, driver online, itu juga sangat berdampak, sehingga dengan gelaran G20 yang di Bali yang harapannya nanti in person itu bisa menjadi momentum untuk kita membangkitkan kembali ekonomi di Indonesia, khususnya pasti akan. Oke, semoga terjawab ya Mas Dita Mustafa. Jadi pasti akan memberikan dampak gitu ya Mas ya, gelaran G20 nanti di Bali bulan Oktober 2020. Oke. Di Oktober ya, karena rangkaiannya sudah sejak bulan Februari. Desember akhir kemarin sudah mulai. Oke, berarti sudah sejak Desember sampai Oktober gitu ya Mas ya? Ya, dan nanti di bulan di Januari ini, tanggal 27 akan ada pertemuan finance track, yaitu Bank Sentral dan Kementerian Keuangan di Bali, dan harapannya tetap masih offline, sehingga itu tadi bisa mendorong. Kalau di engagement group saja ya, total delegasi itu bisa 6.000-an lebih ya. Itu ya dari mulai kemarin Desember sampai nanti November itu. Oktober. November awal itu sampai pertengahan lah. Itu bisa 6.000-an sendiri. Delegasi di setingkat menteri bisa 4.000-an. Delegasi pada saat KTT bisa sampai 500. Belum lagi jurnalis, belum lagi delegasi di level teknis ya, setingkat dirjen atau setingkat pejabat yang ngurusin teknis operasional ya. Jadi belasan ribu orang akan hadir di Bali. Oke.
1 tahun gitu ya akan. Iya. Oke, jadi Mas Dita Mustafa jangan khawatir ya, pasti akan berdampak untuk Bali tentunya di sektor UMKM. Nah, oke, Mas Maftuh ini sebagai Serpa ya sekarang ya Mas ya? Ya, Apakah Mas Maftuh juga melakukan serial konsolidasi dengan seluruh jaringan OMS di Indonesia sebelum dibahas bersama OMS seluruh dunia gitu Mas? Apakah agenda organisasi masyarakat sipil Indonesia ini sepenuhnya selaras dengan dengan agenda OMS dunia? Seperti itu. eh, ya konsolidasi pasti akan dilakukan. Sejauh ini konsolidasi sudah kami lakukan meskipun dalam jumlah yang terbatas, meskipun dalam online ya. Online. Dan kami memang akan lanjutkan nanti proses pengundangan ya, kepada organisasi-organisasi lain untuk join. Lalu juga kami akan melakukan outreach atau sosialisasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik online maupun offline. Dan terkait dengan keselarasan isu atau prioritas, ini pasti satu hal yang menantang ya. Maksudnya begini, kami sudah ada misal 7 working group ya. Sudah sejak akhir tahun lalu itu organisasi internasional berkirim email ya, kami tidak ada masalah dengan 7 working group itu, semua penting, semua merefleksikan situasi saat ini, tapi please tolong kami usul ada working group baru ini. Nah, lalu kemudian ada yang email lagi, tolong digitalisasi menjadi working group tersendiri, ya, jangan digabungkan dengan isu lain. Terus nanti ada lagi, please isu ini harus masuk Punya grup sendiri. dan seterusnya. Nah ini tantangan real kami hadapi ya. Ya, tentu kami harus menggunakan 2 pendekatan. Satu, pendekatan akomodatif, ya. Yang kedua adalah pendekatan teknis. Ya. Pendekatan akomodatif dalam konteks bagaimana kita bisa menselaraskan semua itu. Ya. Nah, pendekatan teknis adalah ya kita membatasi. Ya, kita tidak mungkin ya menghandle ya belasan working group karena itu challenging banget, karena itu juga nanti pada urusan-urusan sifatnya teknis dan juga pembiayaan ya. Sampai sekarang kami pembiayaan masih bantingan ini atau masih saweran antar organisasi masyarakat. Jadi, saya juga dapat tugas dari teman-teman untuk mobilisasi sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan Civil 20 ini, dan ya alhamdulillah sudah ada beberapa yang mendukung ya, tapi dengan rangkaian tahun ini tentu itu akan besar. Dan kalau working groupnya tambah terus sampai kan ya pasti akan memberatkan juga. Artinya ini harus kita letakkan sebagai isu prioritas ya, bukan sebagai membatasi, bukan. Namanya prioritas kita harus batasi. Yang paling penting adalah bahwa isu ini sangat mencerminkan kondisi real saat ini. Nah itu yang saya tekankan pada seluruh teman-teman Civil 20 baik di Indonesia maupun di luar, bahwa ini sudah kami anggap mencerminkan kondisi real dan ini bisa menjadi agenda bersama. Please, nanti kalau masih merasa nggak terakomodir, nanti bisa berjuang di presidensi Itali. Nanti kita bareng-bareng memperjuangkan isu itu untuk menjadi working group tersendiri, misalnya gitu. Nah, kira-kira pendekatannya dan itu tidak mudah. Nanti pasti akan ada statement-statement atau obrolan-obrolan bahwa ini C20 Indonesia kurang akomodatif, wah ini hanya
membatasi gitu ya Mas. Itu sesuatu yang sudah kami prediksi dan kami tidak ada masalah dengan statement-statement yang mungkin akan muncul seperti itu. Baik, oke. Ini karena di kolom chatbox sudah nggak ada. Ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup ya Mas, karena waktunya sudah mau habis, tinggal 3 menit lagi. Oke, menurut Mas Maftu nih, apa indikator sukses Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022 ini Mas? Termasuk apa indikator sukses Mas Maftu sebagai seorang Sherpa begitu? Ini apa namanya pertanyaan yang agak sulit ya, tapi coba saya yeah. jawab. Pertama, kalau di level presidensi ya, indikatornya tentu pertama isu prioritas yang Indonesia tawarkan ya, itu disetujui bulat dalam konsensus di level leaders ya. Lalu kemudian seluruh leaders G20 hadir dan mendukung prioritas isu yang Indonesia tawarkan. Itu. Okay. Yang kedua, apa namanya, ya secara teknis ya, kesuksesan secara teknis dalam penyelenggaraan ya, tidak ada kendala-kendala teknis yang terjadi dan seterusnya. Terus yang ketiga adalah memastikan bahwa tradisi di G20 khususnya pengakomodiran official engagement group itu dijaga oleh pemerintah Indonesia. Ya. Jadi bagaimana tetap mengembangkan dialog dengan Civil 20, Women 20, U20, Business 20 dan seterusnya. Itu lebih kurang lah indikator hasilnya. Yang keempat, ya ada hal-hal yang sifatnya operasional yang dihasilkan. Tidak hanya prinsip-prinsip, gitu, tapi action plan. Nah, di dalam G20 itu kan ada level of objektif, ya, tingkat apa namanya, tujuan yang dicapai. Ada action plan, ada policy recommendation, ada prinsip dan seterusnya. Itu banyak. Nah, indikator keempat Indonesia bisa dikatakan berhasil jika beberapa isu itu menghasilkan action plan yang konkret, yang tangible, apa namanya, yang measurable atau yang bahkan numerik. Ya, misalnya sekian persen akan kita capai di tahun sekian, itu akan sangat baik sekali. Nah, kalau dari sisi saya sendiri ya sederhana, saya sebagai Sherpa Civil 20 bisa membantu memandu seluruh rangkaian Civil 20 berjalan sesuai timeline, sesuai jadwal yang sudah ya. Lalu kami bisa memfasilitasi pertukaran ide seluruh organisasi masyarakat sipil di dunia. Lalu kami bisa menyusun atau memfasilitasi penyusunan policy pack dan komunikasi secara baik. Lalu kemudian bisa memfasilitasi dialog kebijakan antara Civil 20 dengan pemerintah atau presidensi. Lalu kemudian melobi atau mengadvokasi hasil-hasil yang dihasilkan Civil 20 itu diakomodir di dalam keputusan konsensusnya tingkat leaders G20. Itu kira-kira yang bisa saya jawab untuk pertanyaan terakhir yang sulit ini. Terakhir ya, oke. Mungkin bisa closing statement nih Mas, kira-kira Mas Maftu sebagai seorang Sherpa ini apa yang mau disampaikan entah kepada anggota atau kepada masyarakat Indonesia secara luas begitu Mas, mungkin sebagai closing statement silahkan. Oke, terima kasih Aulina, beritabaru.co dan teman-teman yang menyimak. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa kami di Civil 20 Indonesia mengundang ya, seluruh organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk bergabung di Civil 20 Indonesia.
Kami juga mengundang organisasi masyarakat sipil di negara-negara lain juga untuk bergabung di Civil 20. Ini forum kita bersama, ini ruang kita bersama. Disinilah organisasi masyarakat sipil setara kedudukannya dengan organisasi bisnis, dengan organisasi pemerintah, dan organisasi yang lain. Disinilah kemudian juga memberikan kesempatan bagi kita, organisasi masyarakat sipil, untuk menyampaikan ide-ide, proposal, kebijakan, pandangan, dan seterusnya. Dan kita juga punya peluang untuk berkontribusi bagi upaya untuk perubahan di tingkat domestik dan di tingkat global sekaligus. Terakhir, mohon dukungannya agar kami Civil 20 Indonesia bisa memfasilitasi organisasi masyarakat sipil sedunia di dalam gelaran G20 Presidensi Indonesia 2022. Ini agenda bersama, artinya merah putih dan Garuda Pancasila, sehingga saya harap dukungan dari semua pihak supaya kita benar-benar bisa berkontribusi di dalam penciptaan perdamaian dunia, keadilan sosial, dan seterusnya yang seperti diamalkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45.